Apakah engkau menganggap dirimu mampu atau tidak? Dua-duanya benar. Kita kan sering menggunakan kalimat-kalimat yang mengekspresikan ketidakmampuan diri. Aku ndak bisa baca loh, aku ndak cakep loh, aku ndak bisa ngomong di depan publik loh, aku ndak bisa menari, aku ndak bisa berenang, aku ndak bisa menyanyi. Ya sudah, karena kita sendiri deklarasi kita ndak bisa, ya akhirnya ya kita memang ndak bisa. Padahal kalau mau kita bisa kok. Saya ndak bisa Pak ngomong di depan orang banyak, jadi ya iso. Cuma karena sudah merasa ndak bisa, ya selesai dengan ketidakbisaanmu. Saya ndak bisa Pak kalau harus menyanyi itu, saya menyanyi itu trauma sekali. Mungkin ya bisa, kalau kamu mau belajar tetap bisa. Semua orang mungkin ya bisa nyanyi, cuma ya karena ndak mau saja, akhirnya ya memang ndak bisa beneran. Wah, matematika itu saya ndak bisa Pak. Wah, filsafat itu apalagi Pak, puyeng saya ndak bisa. Ya sudah, engkau menganggap ndak bisa, ya engkau ndak bisa. Kalau kamu percaya engkau bisa, pasti engkau juga bisa. Kamu anggap dirimu bisa, ya bener. Kamu anggap dirimu ndak bisa, ya bener. Karena tadi terlanjur kamu anggap dirimu ndak bisa, ya sudah, berarti kamu memang ndak bisa. Padahal sebenarnya kalau kamu sadar bahwa engkau bisa, ya sebenarnya engkau bisa. Saya matematika ndak bisa Pak. Sebenarnya ya engkau bisa, tapi engkau menolak untuk bisa saja. Saya bahasa Inggris itu ndak bisa Pak. Ya janjane ya iso, cuma kamu menolak saja untuk bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Oke, jadi ini contoh bagaimana pikiranmu menentukan hidupmu. Karena tadi kamu sudah merasa ndak bisa, ya wes, memang akhirnya engkau ndak bisa beneran dalam kenyataannya. Karena engkau merasa ndak mampu filsafat, ndak mampu matematika, ya sudah, berarti titik di situ memang kalian ndak bisa dan ndak mampu. Padahal kalau kalian mau, ya tetap mampu. Ini Henry Ford. Makanya menurut saya gunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Apalagi teman-teman ini yang guru ya, yang punya murid, punya anak didik, entah di level apapun, apalagi yang masih dalam upaya pembentukan SD, SMP, TK, PAUD. Ini kan hindari kalimat-kalimat yang negatif. Masukkan dalam isi kepala anak-anak kita itu hal-hal yang positif, yang membentuk dirinya secara positif, yang penuh harapan, yang penuh keyakinan akan masa depannya, yang menumbuhkan potensi-potensi tersembunyinya. Yakinkan bahwa mereka bisa apapun yang mereka inginkan kalau mereka mau. Nah, energi mengalir kemana perhatian seseorang tertuju. Mengapa sih meyakini the law of attraction? Apa yang kita yakini itulah yang terwujud. Karena ketika kita meyakini sesuatu, fokus pada sesuatu, energi kita mengalir ke situ semua. Pokoknya saya harus berhasil di sini, saya harus sukses ini, saya harus mampu melakukan ini. Nah, itu energi kita mengalir ke situ semua. Ya wis, mudahnya sering saya ilustrasikan kan kalau orang jatuh cinta, itu energinya fokus semua pada yang dicintainya, sehingga kadang-kadang dia bisa melakukan apapun yang untuk dirinya sendiri saja mungkin tidak dilakukan, tapi untuk yang dia cintai, dia mampu melakukannya. Kenapa? Energinya mengalir ke situ semua, karena pikiran perhatiannya ke situ semua. Ketika kita fokus pada sesuatu, maka semua potensi diri kita ke situ semua. Itu yang pertama, asumsinya itu. Yang kedua, alam semesta ini, ya di situ kalimatnya penuh dengan kelimpahan untuk manusia. Maksudnya apa? Alam semesta ini, segala fasilitas kelebihan yang ada di dalamnya
oleh Allah itu diciptakan untuk manusia, dalam tanda petik untuk melayani manusia. Kita ini kan makhluk yang dihadirkan ke bumi setelah bumi siap untuk kita huni. Karena memang bumi disiapkan untuk manusia. Maka apapun sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam hidup ini pasti difasilitasi oleh alam semesta sekeliling kita. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, itu asumsi kedua. Berarti kuncinya ada pada keinginan dirinya manusia. Mengapa kok pikiran kita nanti yang menjadi kunci? Yang ketiga, kemampuan atau potensi manusia itu sangat jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang kita sadari saat ini. Jadi kayak kita merasa, Pak, filsafat itu mentok, saya Pak tidak paham. Tidak, kamu kurang serius menggali potensimu saja. Kalau kamu mau bisa-bisa. Pak, bahasa Inggris itu Pak, wah puyeng saya Pak. Matematika itu Pak, enggak. Kamu bisa sebenarnya, cuma kamu kesusu berhenti saja. Kemampuan atau potensimu tidak terbatas itu. Allah memberimu potensi yang luar biasa. Harusnya engkau jadi orang yang luar biasa. Harusnya setiap orang kalau mau dia bisa jadi luar biasa. Kemampuan dan potensimu cukup untuk apapun yang engkau cita-citakan, engkau inginkan. Asumsi keempat, hidup ini tujuan dan isinya tergantung pada keputusanmu sebagai manusia. Jadi kita ini, kalau bahasanya agama, kita ini khalifahnya, wajahnya hidup ini tergantung kita. Termasuk hidup kita ini ingin jadi apa, ingin seperti apa, kuncinya di kita sendiri. Dan pilihan-pilihan hidup itu tidak terbatas. Pak, saya ini anak desa, bapak saya cuma tani, berarti ya cita-cita paling tinggi paling saya bisa itu. Enggak ya, kalau kamu matok serendah itu cita-citamu, ya enggak jauh-jauh dari situ. Panjang setinggi mungkin. Pilihan banyak, enggak terbatas. Wawasanmu harus luas. Jadi pilihan hidup itu banyak, silahkan engkau pilih. Kuncinya ada pada dirimu sendiri. Engkaulah yang menciptakan kehidupanmu. Jadi rentetan asumsi ini, energi itu mengalir, fokusmu kemana tertuju. Kalau engkau fokus hanya pada hal-hal itu yang sepele-sepele, yang biasa-biasa saja, ya hidupmu akan terbentuk secara sepele dan biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau fokus pada hal-hal besar yang luar biasa, ya hidupmu akan terbentuk secara luar biasa. Jangan takut, alam semesta pasti menyediakan semua fasilitas yang engkau butuhkan. Kuncinya hanya ada pada dirimu, mau atau tidak, siap menggali kemampuanmu sendiri atau tidak, berani memilih, memutuskan atau tidak. Apapun yang engkau putuskan, engkau pasti mampu mewujudkan dan alam semesta akan membantumu. Dan energimu akan fokus ke sana untuk melahirkannya.